perlu dilakukan satu adaptasi atau pencegahan-pencegahan agar ya tadi semua tidak menjadi repot, rumah sakit tidak repot, ya, dana kesehatan dikeluarkan juga tidak banyak, kemudian masyarakat menjadi terlindungi dan lain sebagainya. Dan tentu saja yang terlanjur sakit bisa segera dibuat sembuh melalui berbagai cara. Banyak cara, ada yang mengatakan dikasih obat malaria, ada yang mengatakan dikasih empon-empon dan lain-lain sebagainya. Itu urusan medis, ya. Oke. Kemudian adaptasi lifestyle ini, ya mau tidak mau harus dalam masa new normal, kalau memang ini diterapkan, ini harus menjadi satu lifestyle baru. Jadi kita harus senantiasa mencuci tangan. Nah, ini kan epok-epok orang kesehatan yang mensosialisasikan adaptasi lifestyle itu nanti prediksinya akan begini. Jadi pegang pulpen sedikit, yang milik umum cuci tangan, ya kan? Lalu pegang handle kunci cuci tangan, pegang buah-buahan di pasar cuci tangan. Jadi kita akan sering melakukan cuci tangan sampai tipis nanti tangannya, ya kan? Jadi cuci tangan ini menjadi satu kunci yang paling efektif kalau menurut Kemenkes, ya, dibanding yang lain-lainnya. Kalau dibanding dengan disinfektan, antiseptik yang dispraykan itu sebetulnya lebih efektif cuci tangan, dikarenakan sifat virus ini yang gampang luntur kena dengan deterjen, kan begitu. Oleh karena itu peluang ini kuncinya, peluang bisnis sabun cuci tangan tuh, waduh, akan menjadi sesuatu yang menarik nanti di masa pandemi. Dan sebelum yang lainnya, kita prediksi dari WHO itu pandemik ini bisa jadi berlangsung selama 1 sampai 2 tahun, kan? Atau 1 sampai 2 tahun, terus ngapain? Masa kita harus terus begini, ya, duduk di dalam rumah, nggak keluar ngopi, nggak ngobrol gitu, ya gimana? Sama lama kalau pakai Zoom terus, ya enak di Zoom, duitnya kita juga bolong buat beli pulsa, kan gitu, ya. Jadi salah satunya adalah dengan cara menyiasati adaptasi lifestyle. Disinfektan, artinya semua barang-barang yang bersinggungan, terutama bersinggungan dengan publik, itu lebih banyak dilakukan sterilisasi dengan disinfektan. Tapi disinfektan bukan untuk tubuh, tapi untuk benda-benda mati biasanya. Fasilitas umum, barang-barang yang dipakai bersama, begitu. Kemudian yang berikutnya adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Perilaku hidup bersih dan sehat ini support sistemnya banyak, antara lain memperbaiki gizi, vitamin dan lain-lain. Social atau physical distancing tetap perlu dipertahankan. Jadi ini nanti kita bisa menggambarkan betapa suatu area, suatu fasilitas itu lebih banyak dibutuhkan volume, karena memberikan jarak tadi minimal 1 meter, 2 meter, kan begitu. Kayak seperti sekarang ini yang diperbankan, kalau kita ke bank, sudah menambah terop yang di depan kantor bank untuk memfasilitasi jarak. Silakan kalau di bank manapun kan sekarang ini, kalau dulu kan cukup di dalam ruangan yang ber-AC itu, tapi sekarang enggak, sekarang ditambah terop di luar, kemudian diberi kursi-kursi yang berjarak, kemudian diatur masuknya. Ini adalah salah satu lifestyle baru, penyesuaian yang baru. Kemudian masker. Masker ini adalah sesuatu yang mutlak diperlukan untuk melindungi, ya, melindungi kita dari virus, minimal menghambatlah, ya, masker. Face shield. Ya, nanti ini sekarang sudah mulai banyak ini saya lihat menjelang new normal, orang-orang di tempat publik sudah banyak yang menggunakan face shield.
apa itu ya, cing koyok helm itu loh, yang ada apa mikanya di depan itu. Nah itu face shield. Beberapa tempat mutlak menggunakan face shield, terutama yang berhubungan dan berkomunikasi dengan khalayak ramai. Nah mandi ini yang biasanya jarang mandi. Nah, ini harus nggak boleh males mandi sekarang. Terutama ketika kita setelah berpergian dari luar, dari tempat-tempat yang ramai, bersentuhan dengan orang banyak, mungkin habis dari mall, dari pasar, atau dari manapun yang banyak orang, itu sangat beresiko. Jadi anjurannya adalah begitu datang di dalam rumah, yang dilakukan pertama kali melepas semua baju dan mandi untuk mensterilisasi tubuh kita. Kemudian yang terakhir adalah mobilitas. Mobilitas ini akan mengalami banyak perubahan. Yang selama ini orang bebas-bebas saja mau pergi ke mana saja. Nah ini mungkin ke depan itu akan menjadi sangat terbatas karena banyaknya prioritas-prioritas dan pemilihan dari alat transportasinya pun akan sangat mungkin sedikit berbeda dari kondisi normal ya. Jadi ini yang nanti mendasari perilaku-perilaku yang adaptif terhadap kondisi new normal, sehingga nanti akan mempengaruhi mungkin perkembangan bisnis di dalam kondisi 1 sampai 2 tahun ke depan. Mungkin juga nanti akan menjadi satu hal yang permanen karena kita nggak ngerti ya apakah virus ini benar-benar bisa ditemukan vaksinnya atau obatnya dengan segera. Kita berharap saja. Oke, berikutnya. Nah ini harusnya kalau kita ini menuju new normal yang selayaknya, new normal yang normal gitu. Itu harus melalui berbagai tahapan, khususnya di beberapa belahan negara yang lain, contoh saja di Korea, katakanlah begitu. Sebentar. Oke. New normal itu kan harus dilalui dengan tahapan high testing rate. Jadi rata-rata tes terhadap, kalau di sini kan digunakan rapid test ya. Itu berapa? Kalau Indonesia sendiri, kalau kita lihat di Worldometer, itu hanya sekitar 300.000. 300.000 yang sudah dilakukan tes. Sangat jauh dari total jumlah penduduk Indonesia. Ya. Dan ya kita banyaklah ini type biosurveillance, solid contact tracing. Solid contact tracing ini sendiri pun juga di Indonesia ini sekarang terakhir-terakhir ini sudah sangat bias, sangat sulit. Jadi men-tracing orang yang sakit ini, yang habis ketemu siapa, habis dari mana, ini sudah mulai kesulitan. Jadi kalau kita langsung, ya ini kan kemarin Presiden mengatakan dengan segera, bahkan sudah ditandatangani beberapa daerah sudah disetujui untuk new normal per 1 Juni. Beberapa daerah sudah disetujui di ACC untuk melakukan ini, new normal. Ya, menurut saya pribadi, ini pandangan pribadi, ini sangat beresiko. Karena ya tadi, berbagai kendala yang sebetulnya tidak dilakukan oleh pemerintah kita. Dari mulai tes dari masing-masing penduduk, apakah dia terkena apa tidak, yang biasa dilakukan dengan model rapid test, yang jumlahnya hanya mencapai, katakan paling banter 500 juta jiwa lah, 500.000 penduduk yang sudah rapid test, yang lain-lain belum. Berarti kan
ada kemungkinan yang tidak dilakukan rapid test itu sebetulnya pembawa virus, karena kan macam-macam tuh orang yang terkena ini, ada yang OTG, ada yang macam-macam itu statusnya sebelum ke positif itu. Jadi saya khawatir kalau itu dilakukan tanpa persiapan. Nah, yang paling rentan faktor-faktor berisiko ini kita lihat jumlah penduduk Indonesia ini menurut kelompok umur pada tahun ini ya 2020 itu ini yang rentan ini yang kalau di atas ini saya ambil yang di atas 60 tahun lah katakanlah, itu sejumlah 18,2 juta jiwa. Ini kelompok rentan ini. Kita bisa bayangkan kalau ini kita berlakukan new normal ini tanpa persiapan yang memadai, nah ini kalau saya ngomong ya sama dengan herd immunity, yang 18,2 juta jiwa ini yang rentan. Belum lagi kalau kita sempitkan, kemarin kan sempat ada wacana yang boleh kerja itu yang di bawah 45 tahun. Kalau di bawah 45 tahun lebih banyak lagi, ini bisa mencapai sekitar 2 kalinya, 50 juta jiwa yang berisiko. Belum yang komorbid, artinya membawa penyakit bawaan dan lain-lain. Jadi kita harus ya berdoa saja supaya ini berjalan dengan baik, tapi kita harus melakukan persiapan yang cukup secara mandiri, menurut saya begitu. Supaya ya ini berisiko ini, sekitar katakanlah angka 50 juta jiwa penduduk Indonesia, sangat berisiko. Dan termasuk kelompok anak-anak di usia 5-9 tahun ini. Karena sekarang saya kemarin lihat data terbaru di Nusa Tenggara kalau nggak salah, itu banyak anak-anak yang kena. Jadi kan ya mengkhawatirkan lah. Tapi kita optimis, oke, dengan persiapan. Nah, sekarang kita bicara dengan dampak ekonomi. Nah, ini tabel ini adalah persentase penduduk miskin ya, pada saat 2019 terakhir itu koefisiennya kan 9, itu ekuivalen dengan sekitar 25 juta jiwa, katakanlah begitu. Nah, dengan adanya COVID, kemiskinan itu otomatis bertambah, ya. Karena akibat dari pemutusan hubungan kerja, kalau kita lihat dari Kadin, Kementerian Kadin itu hampir 6 juta jiwa, 6 juta orang yang ter-PHK. Di antaranya adalah meliputi industri hotel dan restoran, ini 1,4 juta, tekstil 2,1 juta, transportasi darat 1,4 juta, dan retail 400.000 orang. Nah, belum ini ditambah sektor-sektor informal yang terdampak. Banyak ini sektor informal yang terdampak. Ya, katakanlah apa sih yang sektor informal yang terdampak? Ya para pedagang kecil yang biasanya jual di depan SD, jual-jual makanan di sekitar sekolahan, kan semua menjadi tidak bekerja. Artinya diperkirakan angka ini bisa mencapai 16-20 juta jiwa orang yang jatuh miskin atau hampir miskin, gitu kan? Artinya jumlah kemiskinan ini naik 2 kali lipatnya, dari 25 bisa mencapai tadi sama 50 juta jiwa. Jadi ini menjadi satu beban tersendiri nantinya. Ya. Ini dampak ekonominya. Ya karena terus ini saya terakhir baca informasi apa yang tutup ini, Nissan Motor Indonesia, selain kalah persaingan, tapi dia actually dia nutup di pabriknya yang ada di Jakarta, di Tangerang itu untuk dipindahkan di Thailand. Dia hanya mengandalkan Thailand untuk pasar Asia Tenggara. Artinya banyak yang masih beberapa industri yang terdampak, yang masih bertahan, mencoba bertahan, tetapi sebetulnya sangat berat. Ya mudah-mudahan tidak bertambah. Belum yang dirumahkan ya, artinya menunggu situasi. Menunggu situasi nanti normal baru dimasukkan kembali. Tidak di PHK tapi dirumahkan. Ada beberapa teman kita yang mengalami itu. Banyak ya. Jadi dirumahkan dengan mungkin persentase gaji yang apalah 25% itu bagaimana saya tidak ngerti. Nanti menunggu normal baru masuk kembali, tidak di PHK. Ini banyak yang seperti itu. Jadi
sungguh dahsyat dampaknya ini. Tidak hanya Indonesia, tapi di seluruh dunia juga begitu ya. Nah, ini adalah proyeksi pertumbuhan industri pasca COVID. Ini umum di mana-mana, sudah mungkin di beberapa media sudah ditampilkan apa yang nanti bertahan dan apa yang nanti. Nah ini detailnya. Jadi ini prediksi saya ini. Nanti bisa kita diskusikan karena memang ini adalah bahan diskusi. Yang akan booming, ya, yang berkaitan dengan wellness, kesehatan, medical supply dan service, ya. Obat-obatan, vitamin, ya, life insurance ini nanti akan booming kemungkinan karena orang pada takut mati memproteksi dengan life insurance kan gitu. Personal healthcare, jadi alat-alat alat-alat sanitasi tadi seperti cuci tangan, ya, personal healthcare disinfektan, kemudian hand sanitizer, masker, dan lainnya, cleaning equipment dan service. Cleaning equipment ini nanti juga akan menjadi booming. Karena orang akan berperilaku hidup bersih tadi, BHBS. Ini tidak hanya rumahan ini, peluangnya cleaning equipment ini, mungkin bisa ke hotel dan lain-lain. Ya. Telecommunication network, nah ini, Zoom ini jadi panen sekarang. Provider ini panen semua karena semua mengandalkan komunikasi digital dan itu membutuhkan duit yang tinggi, webinar, consultation service yang berbasis pada digital koneksi begini. Food processing and retail, agriculture ini akan tetap dibutuhkan, ini kebutuhan pokok. Logistik and forwarding, ini pengiriman, delivery, penyimpanan akan menjadi booming. Home entertainment, jangan lupa Netflix. Nganggur di rumah terus kate lapo kan nonton TV apa gitu kan ya. Akhirnya ya ini ya sarannya ke home entertainment bagi yang suka. Kalau yang nggak suka nontonnya kan paling pengajian. Tapi kalau yang suka nonton film dan lain mengalihkan ke sini. Ya komputer, digital teknologi, bioteknologi. Ya bioteknologi ini akan sedikit berkembang nanti. Karena untuk ini menjaga dari perilaku hidup sehat tadi. Nah, yang nggak lupa ini adalah spirituality dan filantropi. Orang akan lebih taat, walaupun masih banyak itu, tapi ketaatan orang di masa pandemi ini saya lihat meningkat. Agak sih ngaji, apa karena Ramadan tidak itu, tapi kelihatan seperti itu. Filantropi ya, saling berbagi ini berkembang kedermawanan. Nah, yang mungkin akan terpuruk ini. Hotel, tour, and travel, restoran yang makan di tempatnya dan ini itu, entertainment, leisure, ya, sinema, bioskop, pub, kafe, karaoke, termasuk pijat urat maupun aurat. Nah ini yang agak beauty salon, dari yang biasa ke salon itu sudah mengurangi. Saya cukur rambut saja, terus terang lebih dulu sebentar ke barber, sekarang milih yang di bawah pohon kalau ada. lebih menjamin daripada yang barber kan di dalam ruangan ber-AC lebih berisiko. Musik, konser, festival ini jangan harap ada ini. Ya, nggak ada, termasuk bal-balan itu, jadi ya mohon maaf ini bal-balan itu akan menjadi sesuatu yang mungkin akan menjadi sesuatu yang dilupakan orang. Nah, mass transportation. Ya, transportasi massa akan, kalau tidak menyesuaikan diri akan ditinggalkan orang. Ya, bis, mikrolet, ya karena akan dibatasi. Kalau boleh pun berjarak. Berjarak kan akhirnya akan biaya menjadi mahal. Kalau tidak gulung tikar sendiri ya ongkosnya menjadi mahal. Kalau ongkos menjadi mahal, orang beralih kepada transportasi private. Paling memungkinkan kalau otomatis ya motor yang masih bertahan. Kalau mobil karena kondisi ekonomi lesu, ya, saya nggak optimis. Tapi kalau motor masih. Dan manufacturing banyak pabrik yang tutup, tekstil terutama yang tersier ya, kebutuhan tersier itu banyak yang angkat tangan. Kalau kebutuhan dasar masih lah. Kalau pabrik mie instan ya masih laris, ini masih buat banyak sumbangan ke sana sini. Pabrik sabun masih laris.
Tapi kalau yang tersier, mungkin pabrik-pabrik yang furniture, tekstil, dan lain-lain itu berat. Termasuk construction and real estate. Ya, aku dewi ngeluh ya. Pekerjaan saya, tapi gimana? Bukan karena apa? Ya jur. Karena semua menahan diri, pada nggak punya duit, apalagi ya pada nggak punya duit, menahan diri. Jadi ajur. Jadi mudah-mudahan banyak rezeki, insya Allah. Convention course, education, financial service, education yang aneh ya, konvensional ya. Kalau tidak menyesuaikan diri dengan sekarang ini ya mungkin berat juga, terutama yang di private education kayak perguruan tinggi swasta, katakanlah ya Pak Rektor ya, perguruan tinggi swasta ini kalau tidak menyesuaikan diri ya susah. Termasuk bagaimana caranya praktikum online begitu, itu kan harus dipikirkan ini. Garap studio online ini piye itu kan, kalau nggak berangkat ke studio itu kan harus dipikirkan gitu. Ya, kemudian di praktikum kimia online terus piye. Jadi harus dipersiapkan dengan cepat karena penyesuaian ini ya tadi itu dalam rangka new normal itu nggak sepele menurut saya. Itu. Terus ini yang bergerak dari meeting, insentif, convention, exhibition, sudahlah dalam waktu 1 tahun 2 tahun ini insya Allah mungkin nggak ada ini pertemuan-pertemuan besar termasuk kampanye. Jadi kalau pilkada di 2020 ini kalau jadi dilakukan, saya nggak optimis kalau kampanyenya tetap seperti yang masa-masa yang lalu. Ya. Kemudian mall, supermarket, Doom, convention hall ini sama. Ini juga mulai semua bergeser kepada platform marketplace yang digital. Ya ada Maji, cuman akan sangat jauh berkurang pengunjungnya. Mall ini. Sebelum ini pun kan sudah banyak yang tutup sebetulnya mall itu. Sudah tidak mulai digemari. Tapi ini akan menjadi memperparah. Ya ini. Kemudian, ini kesempatan dan benefitnya. Dia selalu ada peluang kan. Kesempatannya begini. Jadi kita, keseimbangan kehidupan kita ini menjadi lebih balance. Ya. Artinya yang kemarin-kemarin itu kemarau, nggak mikir, pokoknya ono tawe ya sembarang gitu kan. Termasuk kebutuhan tersier, kebutuhan yang leisure itu beli apa. Tapi dengan kondisi ini kita menjadi berpikir selektif. Jadi orang itu sifat tamak dan serakahnya itu jadi sangat jauh berkurang. Ya kan? Mikir-mikir gitu. Nanti ada bakso lewat terus sama kupang lewat. Kalau dulu dua-duanya dibeli, kalau sekarang kan pasir talar. Besok gimana kan gitu ya. Jadi ya ini jadi orang menjadi seimbang. Menahan diri ya. Terutama kemarin pas puasa apalagi. Jadi menahan diri. Ini benefitnya. Hemat, efisien, efektif, orang akan berhitung dengan cermat. Ya. Nah. Iya sih, man. Kita lagi di kari kikiman. Ya. Kemudian tenaga kerja ini jadi banyak karena banyak PHK. Upahnya juga murah. Nggak ada pekerjaan yang lain. Jadi pilihan tenaga kerja dan upahnya menjadi murah. Marketplace, pilihan marketplace yang banyak dan fleksibel. Itu banyak atau mulai Tokopedia, Lazada dan lain-lain. Bangsa pasar yang besar karena Indonesia ini kan belumnya besar. Nah, tantangannya ini. Ya pengangguran dan kemiskinan meningkat, otomatis kelas bawah ini banyak, kelas menengahnya turun. Ya, daya belinya akhirnya ya berkurang. Masalahnya kabeh kan merencanakan yang sama, pengen jualan semua. Tapi kalau daya beli masyarakat itu siapa yang beli? Jadi satu hal yang repot juga gitu loh. Jadi kita harus betul-betul luar biasa ini. Ya, kondisi politik dan luar negeri. Wah, ini apalagi. Kondisi dalam negeri sudah runyam, luar negeri ini hampir runyam. Kita lihat sekarang Amerika runyam ya. Belum lagi yang di Cina Selatan ini mudah-mudahan tidak jadi. Kalau jadi, aduh, ajur-ajuran kita. Kita ini ajur-ajuran ini. Kalau Cina dengan Amerika ini jadi konflik di Cina Selatan, aduh, tidak bisa bayangkan.
Apalagi kalau kondisi politik internal kita, bangsa Indonesia ini juga sudah mulai anget-anget kuku ini. Waduh, ya bismillah aja enggak terjadi ya. Kondisi cuaca dan alam ini juga sudah dari dulu sudah mulai menjadi sesuatu yang mengganggu. Tapi yang mau bagaimana lagi? Sekarang ini kan kita pada posisi matahari minimal kan. Jadi cuacanya agak aneh gitu kan. Nah, ini hujan harusnya panas. Ya. Dan krisis ekonomi global ini juga sesuatu yang mengganggu. Semua negara terganggu ekonominya sehingga ya konsumsi akan turun drastis seluruh negara. Nah, tadi ini peluang bagi bangsa. Ini kan bebas ya. Zoom biasanya bisa disusupi orang luar. Ya enggak apa-apa lah ngomong bangsa sedikit ya biar ada gunanya kita ini sedikit. Jadi peluangnya sebenarnya gini. Indonesia ini punya kesempatan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya secara mandiri. Total. Jadi nggak usah impor-impor. Dipenuhi secara mandiri. Itu untuk menjaga neraca berjalan, keseimbangan neraca. Jadi dengan menekan ketergantungan impor, memenuhi kebutuhannya sendiri, otomatis mengembangkan, memperbanyak jumlah industri-industri baru yang lahir. Ini nanti yang perlu kita jadikan bahan diskusi. Bila perlu next session, itu khusus membagi apa sih sebetulnya kesempatan bagi Indonesia yang banyak dibuang, ya, tidak dilakukan oleh karena ya memang tidak mau dilakukan gitu. Ya, kita tahulah para McLaren kelas Wahid itu mendingan mereka akan mendapatkan insentif dengan mudah. Nah, ini berikutnya, ini dikejar waktu. Iya ingin balik non. Host. Yo. Host. Oke. Okay. Sudah ini. Karakter bisnis akan suksesnya. Jadi ini prediksi pribadi. Bisnis yang dilandasi dengan kejujuran. Terus nggak usah tipu-tipuan sekarang. Ya. Kejujuran. Kemudian ini sebetulnya saya adapt dari sifat, semua ada di sifat-sifat Rasul. Orang yang amanah, yang bisa dipercaya, menjaga hubungan sosial dengan baik, memberikan kepercayaan dengan penuh, ya, bertanggung jawab, tidak dikomplain, ya, mau memperbaiki, begitu. Kemudian bisnis yang dipromosikan dengan baik dan bukan bisnis yang menyembunyikan keburukan. Nah, ini. Kemudian yang fleksibel, cepat berubah, karena kondisinya memang menuntut demikian. Nah, yang terakhir nih yang paling penting, bisnis yang selalu menghindari riba dan mengedepankan kedermawanan versi saya. Jadi e-money oke lah e-money, tapi riba no, karena ini banyak pertentangan dengan e-money, ya, yang uang digital itu, yang sebetulnya ya seperti kita tahu yang sekarang ada OVO, Isaku, macam-macam. Itu kan banyak silang pendapat. Ya. Hanya ada yang mengatakan riba, ada yang tidak. Tapi lebih baik kita mengambil manfaatnya dari membuang ribanya. Oke, ini closing statement. Jadi kita ini jangan khawatir dengan rezeki kita. Jadi rezeki kita ini walaupun kondisi bagaimanapun, karena kita yakin bahwa Allah sudah menjamin rezeki semua makhluk, tidak hanya kita, apalagi kita ini manusia ya. Hewan pun sudah dijamin rezekinya oleh Allah dan sudah tertulis masing-masing di Lauh Mahfuz. Di Quran surat Hud ayat 6. Jangan khawatir, masih akan turut tak ya bisa mangan man. Dan yang berikutnya ya tadi itu, kalau kita mau beruntung ya jauhi riba. Ya, beruntung itu beda ya dengan sugih, dengan apa ya, beruntung namanya, beruntung itu kan barokah kata begitu. Itu jelas Quran Ali Imran ayat 130. Jauhi riba. Jadi kadang-kadang ini untuk hal yang satu ini saya sampaikan.
Kadang-kadang kita ini dihadapkan satu pilihan. Milih hutang-hutangan, gitu kan ya, dengan berbunga kecil, atau kita sharing profit. Ini yang ini saya lakukan. Kadang-kadang sifat dari bakhil kita ini muncul. Nah, kalau kita pinjaman itu kan hanya ya bunga 1%, 2%, sedikit daripada kita sharing profit. Sharing profit bisa, boleh dapat 1 juta, untungnya 30 juta, kita share lah 50-50, 15-an juta. 15 juta, wah kira, tapi saya pinjem kok bunganya 2% ya, kan nggak sampai 15 juta. Jadi kadang-kadang kita memilih yang kelihatannya hemat menurut kita, tetapi itu sebetulnya tidak menguntungkan, tidak mengandung keberuntungan. Kalau kita ya berusaha yang mengandung keberuntungan saja, jadi pilih yang sharing profit daripada riba. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Nasrul minallah wa fathun qarib. Nanti kita bisa sambung dengan diskusi. Ya, punya pertolongan itu datang dari Allah dan kemenangan itu sudah dekat. Jadi jangan khawatir. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih Mas Gembul untuk paparannya yang begitu luar biasa. Selanjutnya sesi diskusi ya. Sesi diskusi mungkin sebaiknya diatur jalannya bicara ini biar nggak tumpang tindih, itu kan, biar nggak tumpang tindih. Jadi ya monggo langsung aja bicara gitu ya. Yang nggak bicara ya diam aja dulu, di-mute aja dulu. Yang bicara silakan untuk diskusi. Silakan, baik ada saran, pendapat ataupun opini, bahkan mungkin pertanyaan, silakan. Monggo. Host kita ini sampai jam berapa, Host? No, Mas. Sampai jam berapa? Sampai kalau agenda kalau agenda diskusinya monggo sampai jam maghrib ya. Jam 17 lewat 10 ya. 17.10. Kalaupun memang untuk agenda silaturahmi, saya sih artinya tetap terbuka, tidak terbatas waktu untuk Zoom-nya, akun Zoom-nya. Enggak Mas, mungkin untuk kegiatan diskusinya mungkin kita batasi, memang paling tidak tetap harus dibatasi. Monggo Pak Moderator mengaturnya sampai jam 15 lewat 10, setelah itu kan karena memang kita harus sholat maghrib. Kalaupun memang mau dilanjutkan dan agenda silaturahmi teman-teman, saya persilakan. Monggo Mas Lukman. Oke, diskusi kita sampai jam 17.10 ya. Karena pemateri ini juga lagi puasa Syawal gitu kan. Saya sudah kontak-kontak sama beliau ini. Jadi untuk persiapan berbuka. Oke, silakan yang ada mau pendapat, opini maupun tanya terkait dengan persoalan-persoalan yang sudah disampaikan tadi dan beberapa solusi-solusi itu. Monggo. Oh iya. Monggo yang lain. Ya, Mas Bambang. Mas Gus Bambang ini ya, dari Solo. Silakan, Gus. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit pertanyaan. Karena kami papa dalam hal perekonomian. Jadi Mas Arief, kebetulan kami pelaku yang sedang mengikuti ada di pemerintahan. Selama ini belum menekuni bisnis dan sebagainya. Tadi belum punya tabungan dan sebagainya. Dan kalau di awal sampai akhir, kalau ketemu di surat Hud ayat 6 dan Al-Imran 130, selesai.
Akan tetapi di sini bagaimana tadi disampaikan juga untuk pembangunan sudah jelas terpuruk. 11 miliar ada di tangan, tinggal 300 juta untuk membayar OB, untuk membayar telepon. Nah, di sini insya Allah riba akan selesai akhir tahun ini. Mohon pencerahannya untuk teman-teman yang ada di pemerintahan. Bagaimana solusinya nih? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Itu ada pertanyaan. Ya, itu ada pertanyaan dari Mas Bambang itu. Ya Pak, yang dari pemerintahan ada solusi itu. Anggaran sudah habis itu. Mana? Masih pertanyaannya, sebenarnya pertanyaannya nggak seberapa jelas itu karena putus-putus ya, koneksinya kurang sip. Tapi kalau sebenarnya materi saya itu tadi kan bukan pengajian gitu loh. Jadi apa namanya, untuk masalah riba dan tidak ribanya detailnya nanti tanya di pengajian saja. Saya hanya mengutip dan memberikan satu guidance saja gitu ya. Lebih ke apa namanya, lebih ke kehati-hatian saja. Karena memang berat di masa normal saja tidak bersentuhan dengan riba itu berat, apalagi masa yang nggak normal gini ini ya sesuatu yang sungguh berat. Tetapi kalau kita memaksakan diri untuk bersinggungan dengan riba di masa kondisi yang tidak normal, itu saya kok meyakini, saya loh ya, saya meyakini kita akan lebih tidak beruntung. Jadi ditahanlah, menahan nafsu. Ya saya, kalau Mas Bambang mau upgrade Livina, ya karena Livina sekarang sudah tutup, ya nanti saja dulu. Nanti, pas kita sudah semua berjalan dengan baik gitu kan. Tetapi kelompok pegawai negeri ini yang tadi belum saya singgung, ini termasuk kelompok yang stable, yang lebih aman sebetulnya dari beberapa kelompok masyarakat yang lain. Pegawai negeri kita ini kan di Indonesia itu kalau tidak salah PNS jumlahnya hampir 4.200.000. 4.200.000. Kemudian TNI Polri 800 sampai 1 juta lah. BUMN 3.000. Ini kelompok-kelompok aman, kelompok-kelompok yang menjadi calon konsumen nanti. Jadi jangan ngersulah nanti para TNI, Polri, PNS dan lain-lain itu jadi sasaran pasar. Kamu beli dimsum saya, nanti satunya, kamu beli apa namanya roti goreng saya, ya itu wajar ya, karena memang yang punya daya beli yang masih terjamin itu ya golongannya PNS, TNI, Polri, BUMN dan beberapa apa namanya pegawai formal yang tidak terdampak. Ya. Jadi yang terdampak itu ya wis ndelosor bareng gitu ya, dan semua membuat usaha bareng, jadinya agak rumit. Gitu. Dan ya tadi kita berusaha yakinlah bahwa apa yang sudah dicantumkan di dalam Al-Quran itu kan aku yakin tidak ada yang bohong. Gitu. Kalau kita itu bisa beruntung dengan tidak beriba, yo insya Allah beruntung beneran gitu ya. Tadi rizki itu kan sudah dijamin sama Allah, itu sudah di Hud dan di surat Hud. Rizki dijamin. Kurang banyak rizkinya dari situ, ya baca istighfar nambah rizkinya, ya toh. Kurang akeh sedekah nambah meneh. Kurang akeh meneh, wah kayak banyak pintu-pintu rezeki yang sebetulnya kita ini kadang-kadang sedikit alpa untuk lakukan. Gitu. Termasuk ini silaturahmi ini akan menambah rezeki. Jadi, nah tadi ada satu peluang yang mungkin nanti bisa dilakukan, mungkin di komunitas kita atau di tempat yang lain, komunitas sampean santai di tempat lain bisa dilakukan. Kolaboratif bisnis itu sangat-sangat membantu dalam kondisi ini. Misalkan Lukman punya tanah nganggur 10 hektar, ya. Tapi dia malas, wegah lapo-lapo, 10 hektar ya. Ya,
Nah, kita yang punya pikiran, terus ada yang punya modal, itu kolaboratif sesama teman. Dengan modal yang tadi itu, kita harus jujur, amanah, ya tabligh, fatona, dan lain-lain. Berkolaborasi membangun sistem baru, membangun bisnis baru. Ya, jadi peluangnya banyak sebetulnya. Sebetulnya di Indonesia ini bisnis agriculture, pertanian, peternakan, perikanan ini sangat-sangat besar dan menjanjikan. Ya karena kondisi bangsa kita ini yang kakek maklar. Jadi akhirnya ya terpuruk bareng-bareng. Kalian tahu, pakan ternak Indonesia, pakan ikan Indonesia itu 80%-nya itu impor. Tapi ironi lain itu, pakan ternak juga. Dulu jagung itu impor Indonesia tahun 2017 itu mencapai 520 ton, setara dengan 100 juta US dollar. 2018 naik jadi 730 ton. Itu setara dengan 155 juta US dollar. Banyak. Wah, dikempurlah sama pelaku usaha ini, ya apa lah impor terus jagung, guys, so nandur tuin, nandur, Jokowi kan, nandur semua gerakan nanam jagung. Begitu jagung panen besar, importer kurang ajar, pakan ternak kurang ajar, ganti gandum nggak jadi jagung. Jagungnya sing nuku sapa? Itu kelakuan kita ini, bangsa kita. Ya ini harus menjadi diskusi tersendiri ya nanti. Bagaimana menyiasati kita ini secara komunal supaya kalau saya sih ketahanan pangan Indonesia ini harus dibangun secara mandiri. Itu peluangnya besar, 270 juta jiwa ya. Ya apa enggak pasar yang luar biasa. Tapi itu selama ini kita mengandalkan dari luar impor. Itu yang harus menjadi kesadaran. Pokoknya nggak mungkin toh kampus jurusan peternakan sakmono kayak di Indonesia ini, elit lagi ya. Jurusan perikanan juga seperti jurusan pertanian apalagi lama dan saya kira sangat mumpuni untuk membangun industri. Tapi itu tidak dilakukan, memang tidak ada itikat baik. Nah, saya ingin bangun pakan ternak mandiri skala kecil katakanlah. Skala kecil itu paling investasinya hanya sekitar 1 miliar. 1 miliar saja cukup. Kalau skala besar seperti Pokpan, kemarin dia membangun di Sumatera Utara, 600 miliar. Lah 5,6 triliun yang kemarin jadi isu dijadikan pabrik pakan, jadi pabrik pakan piro coba? Jadi ini kan kalau pabrik pakan tersedia secara mandiri, pakan murah, petaninya, peternaknya seneng, harga ikan murah, kan ya enak. Ya, tapi itu diskusi yang lainnya. Artinya gini, bisnis ke depan itu harus saling support lah kita, terutama di dalam satu komunitas ini, siapa punya apa, ayo kita saling kerjasamaan gitu. Karena ya semua akan masing-masing susah dan ada satu orang yang punya kelebihan tersendiri, satu orang lagi tidak punya kelebihan tersendiri. Nah, jadi penggiat bisnis nanti yang berkecimpung di luar ini, kolaboratif. Mudah-mudahan dengan itu kita bisa menghindari banyak hal termasuk riba. Ada Pak Bambang itu pegawai negeri nyantai mawon deh, apa jari presiden wae ruwet ya wis ruwet, nyene ruwet kok. Nyene ruwet lah piye meneh. Duit entek ya rasa blonjo bene, rekanan ngupload bene, golek urip dhewe rekanan. Lah ya mau gimana lagi? Nah, saya ini ya gak stres, saya rekanan saya pajak gak buka-buka saya ini. Terus jadi ya kita dengan fleksibilitas kita sebagai kaum yang ya wis saya yakin lah teman-teman di HMI di KAHMI ini orang-orang yang tertempa dengan baik, yang fleksibilitasnya tinggi, networkingnya luas, ya yuklah saling bantu gitu aja menghadapi kondisi ini secara bersama-sama. Oke, yang lain mungkin. Monggo Pak Moderator. Oke, silakan yang lain untuk memberikan. Bayu Kiswara loh, Bayu Kiswara. Ya, Bayu, silakan yuk. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Salam tangguh saya sampaikan ke rekan-rekan sekalian. Karena ini butuh ketangguhan di masa seperti ini. Katanya senior Pak Arif Baktiar tadi gitu ya. Bagaimana potensi lokal networking dan sebagainya. Tapi satu sisi yang bisa saya sampaikan adalah perlunya implementasi yang real gitu ya, terutama bagi kita yang sebagai agen-agen pembaharu ini katanya. Semangat Lukman Ben ngono lek pas demo. Jadi saya pikir apa yang dinamakan new normal itu implementasinya adalah bagaimana tumbuh kembang kearifan lokal yang mungkin sudah banyak yang kita tinggalkan gitu ya. Yang kedua juga potensi-potensi yang tidak selama ini terabaikan. Dalam pelaksananya saya berpikirnya lebih ideal di skala kecil gitu. Di skup yang paling bawah, ada RT, ada RW dan sebagainya. Itu nanti tentunya akan menjadi berkembang dengan baik ketika new normal dalam tanda kutip sampaikan Pak Arif tadi, pembiasaan bukan yang baru, tapi pembiasaan yang tertinggal, bagaimana keadilan yang dulu menjadi sebuah nilai luhur sudah mulai ditinggalkan. Sederhana, BLT itu yang sementara yang kemarin-kemarin dibagi, itu kecenderungannya justru menjadi panggung elit-elit desa. Bagaimana dia ada kontribusi balik terhadap pemilih-pemilih mereka, pendukung-pendukung mereka. Atau ada hal-hal yang lain yang prosesnya justru meninggalkan dari nilai keadilan itu sendiri. Yang kemudian yang kedua, nilai luhur yang juga mulai kita lupakan adalah kejujuran gitu. Kejujuran. Banyak sekali ketimpangan di paling basis yang justru menjadi korban gitu dari ketidakjujuran tadi. Nah, berapa nilai yang turun itu seringkali tersunat oleh mereka-mereka yang punya kewenangan. Gitu. Kemudian nilai luhur berikutnya adalah tentang keperpihakan. Keperpihakan dari mereka yang semestinya dapat. Nah, ini seringkali juga terabaikan. Yang kemudian berkorelasi terhadap sebuah keinginan, bukan kepemanfaatan. Jadi kecenderungan yang terjadi di basis itu justru proses-proses keinginan dari elit, dari mereka yang berwenang daripada asas kepemanfaatan itu sendiri. Maka new normal menurut saya bagaimana mengimplementasikan secara real di tingkatan basis, mulai bagaimana kita tahan terhadap pangan, tahan terhadap perencanaan, tahan terhadap bencana, baik alam maupun pandemi seperti ini, juga tangguh terhadap keamanan. Ini 4 aspek ini saya pikir lebih ideal diterapkan di tingkatan basis untuk menyongsong new normal tadi, agar apa yang disampaikan Pak Arif tadi kaitan dengan networking, membangun potensi lokal, jejaring dan sebagainya, ini akan lebih efektif. Gitu. Sederhana, beberapa wilayah di Kota Malang coba kita inisiasi, gitu ya. Mulai dari menumbuh kembangkan pangan di sana, urban farming, kemudian juga di situ hasilnya juga bisa kita suguhkan kepada mereka yang terdampak. Ada bahasa melijo gratis, kemudian bagaimana kita mensosialisasikan PHBS secara terus-menerus, sehingga ada perubahan-perubahan perilaku sikap dari masyarakat yang sederhana, mulai membuang sampah sembarangan, sampai dengan pola-pola sosial kemasyarakatan yang lain, itu bisa kita pola. Kemudian selain pangan, kita juga selain pangan kesehatan juga kita tumbuh kembangkan kaitan dengan bisnis tadi. Ada beberapa perusahaan yang memang berniat baik untuk menyalurkan CSR-nya, misal untuk
pembuatan masker, pembuatan APD, ini kita latih mereka-mereka yang terdampak, yang biasanya Gojek nggak dapat pemasukan, mereka kita ajak untuk bikin masker, jahit masker, APD, dan itu tidak utuh. Ada yang APD hanya lengannya saja, ada yang celananya saja, dan itu memberikan kontribusi yang positif, yang nyata bagi mereka yang tidak berpenghasilan pada saat itu. Saya pikir itu tidak perlu nunggu pemerintah. Pemerintah kita itu cenderung banyak cari panggungnya, saya pikir gitu ya. Mohon maaf kalau di sini ada sahabat Sumi yang lain, tapi ini kondisi real. Saya lihat nunggu peraturan, nunggu kebijakan apa kayak gitu ya. Saya pikir kok ketika kebijakan hadir pun tidak seluruhnya bisa efektif di masyarakat, karena dasarnya hanya keinginan, bukan kebutuhan. Itu saja Pak. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ada Mas Teguh ini. Gustin, selamat datang. Ya. Baik, itu dari Mas Bayu, kita harus tangguh kan gitu ya. Mulai tangguh segalanya itu. Monggo silakan, kalau ada yang punya pendapat lain silakan. Sebenarnya saya lebih menitik beratkan pada itu apa tadi bahasa Inggrisnya tadi itu herd immunity ya. Nah, itu yang sebetulnya harus kita antisipasi gitu ya. Kita antisipasi karena mau nggak mau bahasa kerennya itu kan, bahasa Jawanya itu mati karepmu urip yo karepmu ya. Kan gitu. Bahasa kerennya gitu kan kalau herd immunity. Dan itu fakta ketika kita berada dalam sebuah komunitas tertentu, misalnya pagi hari kita ngopi gitu, ya sudah, ya protokol-protokol yang ada itu tidak dijalankan kan begitu. Bahkan kalau ke pasar di Noyo misalnya, ke pasar Merjosari atau kemana itu pasar ya sama seperti itu. Nah, itu yang mungkin perlu kita kaji bersama gitu ya. Ya, nanggapi Gus Bayu ini. Ya. Jadi ya benar Gus, ini kampung tangguh yang banyak disosialisasikan di Malang sekarang terakhir ini. Bagus ini, idenya bagus. Tapi itu kan idenya lebih ke filantropis ya. Artinya yang mampu membantu yang tidak mampu kan begitu. Sebetulnya saya kok lebih cenderung, ini diskusi ya, lebih cenderung memampukan yang tidak mampu itu loh. Artinya mereka harus dilatih tidak hanya menerima, tetapi mampu beranjak dari posisinya yang tidak mampu tadi. Secara mandiri memenuhi pangannya. Jadi program untuk ketahanan pangan itu bagus. Tapi itu harus dilakukan utamanya orang-orang yang dalam kondisi yang memerlukan bantuan tadi. Itu lebih bagus dia melatih untuk mandiri memenuhi pangannya. Jadi saya lihat di Gelintung ada selokan jadi kolam ikan, ada tanaman sayur tadi apa namanya urban farming, itu bagus. Itu membantu sekali untuk memenuhi kebutuhan minimal pangannya dasar. Nah, minus beras ya belum, tapi saya tertarik kapan hari melihat di media ada yang pakai metode hidroponik ikan dan padi sekaligus ada di atasnya. Itu di mana kemarin itu, di Malang Selatan itu ada itu layak disurvei dan layak dikembangkan begitu. Ya model-model biduk damber itu saya yakin tuntas lah kalau Gus Bayu untuk masalah-masalah seperti itu. Tapi yang paling penting ya tadi itu, bagaimana mereka itu tidak hanya menerima BLT terus-menerus, jadi manja. Ya kan? Ya memang ini keputusan nasional yang sifatnya politis memang. Angel ya ngomong itu angel. Tapi coba kelompok tadi saya ngomongkan di peluang bisnis, sebetulnya bukan bisnis, peluang perilaku yang nanti akan berkembang. Filantropi ini berkembang di kondisi seperti ini, akan jauh menjadi lebih besar. Nah itu kesempatan untuk unit-unit semacam badan wakaf, lakjis, masjid. Nah masjid, ini kan ono rojo di masjid ini, mana itu? Hilang gambarnya wong Tenggaling. Jadi itu bagaimana mengemas bantuannya itu sekarang yang lebih ke produktif. Mereka harus menyampaikan satu proposal produktif untuk bisa mendapatkan bantuan.
Ya tujuannya kan kalau mereka lepas dari kondisi ketidakberdayaannya itu, ya nanti kan dari mustahik menjadi muzaki. Balik. Ya seperti itu kan. Jadi orang masyarakat kita ini harus sudah mulai dirubah mindset-nya. Dari penerima bantuan, ya, dia harus mampu mandiri dan menjadi pemberi bantuan, kan begitu. Jadi sekali lagi organisasi sosial, ya mungkin kami bisa, tapi ya membutuhkan satu effort yang luar biasa memang. Itu yang sudah dilakukan oleh organisasi mapan yang lain, ya mungkin Muhammadiyah, ya itu ya. Kemarin pada COVID kan bisa mengeluarkan duit sampai dengan 40 miliar dengan gampangnya, itu kan sesuatu yang luar biasa. Dan itu yang nanti akan semakin ngetren. Perkara orang yang tidak jujur itu nanti akan terseleksi. Semakin ke kini saya melihat trennya orang semakin berhati-hati karena yang nggak jujur itu nggak laku nanti. Yang tipu-tipu itu gak payu termasuk perangkat ASN dan lain-lain, politikus apalagi. Yang tipu-tipu pasti nanti semakin ke kini semakin nggak laku. Saya yakin itu. Oleh karena itu dari komunitas kecil yang kita berada di komunitas itu masing-masing, ya perilaku ini harus kita kembangkan gitu. Tapi menarik itu untuk badan-badan sosial, masjid terutama yang jumlahnya wasak jagat kerat itu. Ya bayangkan satu badan badan wakaf aja seperti punyanya Iltijam dananya wakeh kayak apa itu man. Kalau bantuannya bersifat produktif, ya harusnya begitu, rancangannya produktif. Jadi mereka mengajukan satu proposal. Aku kate dodolan gorengan, dia bisa bantu tanpa riba. Gitu. Akadnya yang diperbaiki, ya bukan riba, bukan pinjaman, bukan atau kalau pinjaman tidak berbunga kan begitu. Atau sekalian itu adalah wakaf, sedekah, itu kan lebih enak. Nah, sayangnya memang masyarakat umat muslim terutama itu kan melaku dewi-dewi ya, pengen terkenal dewi-dewi, jadinya agak kalau disatukan tuh luar biasa saya kira. Tapi Basnas sampai saya kira gak bisa menyatukan. Ya repot lah. Pak, Indonesia ini memang sudah, bener Pak Jokowi yang sering dicuplik-cuplik di WA itu ruwet memang. Ya tadi itu hal sederhana, pemenuhan kebutuhan dasar bangsa sendiri aja nggak bisa, apalagi bicara kemandirian, masih jauh. Tapi ya selaku bangsa ya kita harus tetap optimis lah. Tapi bagus itu, Gus baik itu program-program kampung tangguh. Tapi saya lebih saya lebih prefer kalau tidak semata-mata filantropi ya, tapi pemberdayaan. Nah itu pemberdayaan itu yang harusnya kita kembangkan bersama-sama. Oke, monggo yang lain. Baik, silakan kalau ada pendapat yang lain. Langsung aja, unmute. Saya Mas. Saya silakan, sedikit. Om. Ya. Iya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Sebenarnya sih saya sedikit sih begini, terkait dengan konsep new normal, terkait dengan penguatannya. Yang pertama sih saya ngelihat pertama kita bicara terkait dengan konsep new normal. Terus yang kedua, saat kita berbicara terkait dengan bagaimana penguatan ekonomi umat sih. Saya pikir mungkin bolehlah hari ini kita di dalam forum yang memang terbatas hari ini, terbatas di HMI, mungkin kita ngomong ekonomi umat, itu yang pertama. Saya pikir ada dua hal yang memang berbeda, akan tetapi bisa menjadi saling dikaitkan. Bicara terkait dengan konsep new normal sih, saya berpikir bahwa dari tataran yang saya mengerti, bahwa konsep new normal sendiri adalah bagaimana kita melakukan sebuah
proses berkegiatan normal kembali, tapi tentunya dengan beberapa protokol kesehatan yang nanti memang yang tujuannya untuk menjadi menjadi manusia yang tangguh, artinya menjadi individu yang tangguh terhadap kondisi virus COVID-19 itu sendiri. Itu yang pertama, karena di new normal sendiri akhirnya banyak hal yang kita akan lakukan, termasuk bagaimana kita tetap menerapkan protokol kesehatan dalam berinteraksi. Yang dulunya ngopi, mungkin kita ngopi berdempetan, nanti akhirnya ada jarak, itu mungkin. Kemudian sholat, saya pikir ada satu hal yang paling penting mungkin yang perlu kita bahas di HMI sendiri adalah konsep melakukan sholat berjamaah di masjid. Saya pikir kita lebih fokus ke sana. Saya pikir itu bisa menjadi sebuah kajian yang menarik. Apakah selamanya, apakah tidak akan menjadi sebuah aturan baru lagi bahwa sholat yang dulunya kita harus merapatkan saf, akhirnya dengan konsep new normal mau tidak mau kita akan ada jarak. Saya pikir itu yang pertama. Kalau yang kedua, kalau berbicara terkait dengan hari ini kita harus memang bagaimana menguatkan ekonomi umat yang benar-benar harus tangguh. Benar kata Mas Gembul tadi, semua kena dampaknya, mau yang pengusahanya, mau yang karyawannya yang akhirnya harus di PHK-kan. Kemudian konsultan pun tidak ada kegiatan hari ini, masih ada kegiatan akan tetapi terbatas. Kemudian di lingkungan PNS mungkin ada yang katanya gaji 13-nya tidak turun dan sebagainya. Mohon maaf, tapi itu saya tidak mengerti. Tapi paling berdampak adalah kelompok-kelompok yang memang di luar konteks PNS, ABRI, TNI, dan karyawan BUMN yang memang relatif lebih stabil untuk menghadapi itu. Saya pikir ini menjadi tantangan bagi kita yang ada di Korkom sendiri, kemudian di Kahmi Rayon Nasional sendiri, bagaimana menghadapi itu. Termasuk kemarin Pak Nun Sewu, kemarin Pak Koordinator Kahmi Rayon sempat kita berdiskusi, ada beberapa ide yang akan dilakukan, termasuk kenapa akhirnya Pak Ketua Rayon kemarin membuka di hari Sabtu dan hari Minggu dibuka untuk bisa melakukan kegiatan interaksi ekonomi di dalam grup WA itu sendiri yang sebelumnya memang tidak pernah ada interaksi tersebut. Saya pikir itu adalah sebuah ide yang menarik untuk meningkatkan. Kemudian ada beberapa konsep yang memang sampai saat ini masih dipersiapkan oleh rekan-rekan untuk menghadapi itu. Tapi yang paling penting, benar kata Mas Gembul tadi, saya pikir teman-teman HMI ini, teman-teman alumni HMI, saya pikir adalah orang-orang yang sangat luar biasa dan bisa beradaptasi menghadapi itu dengan tentunya dengan kekuatan kemampuan keintelektualnya maupun kemampuan secara jaringan. Tapi yang penting kalau saya sih di konsep new normal ini, oke, kita tetap berinteraksi, tetap kita melakukan itu apa yang harus kita lakukan, karena memang yang mengerti mungkin, saya sih ada beberapa panduan yang didapatkan, tapi bagaimana mensosialisasikan itu keluar juga, saya pikir itu karena memang ya mau tidak mau orang yang di pasar yang mau tidak mau yang harus itu. Dan seperti itu sih Pak Moderator, monggo ini hanya beberapa omongan saja. Terima kasih Pak Moderator. Ya. Terima kasih masukannya Om Ded. Oke, gagasan dan ide-ide menarik akan di-launching ya dari pengurus Kahmi Rayon ini nasional. Selanjutnya ini ada Gustin ini. Monggo Pak Pu. Mana Gustin tadi nih? Halo, Mas Teguh. Ono masalah, Gustin ambil kamera laptop. Tekan F8 Mas, tekan F8. Mas Teguh. Kalau laptopnya sampean ada itu F8 sama tekan. Yang ada gambar kamera itu di silang itu. Ada gambar monitor di silang. Tekan F8 Mas. Yang anjay gak ya? Dikasih tutorial. Kalau pakai laptop, kalau pakai YouTuber, salah YouTuber gak diruisi. Wis tak telepon niku mau. Dia kameranya kondisinya menyala, tapi
sedikit peteng berarti ono masalah deh. Loh, enggak. Oh, mati lampu berarti. HP apa laptop? Kamu tuh laptop. Mati meneh. Yang lain dulu Mas Lukman, yang lain Ya, dulu yang Mas. lain, silakan, yang lain. Mas Umi, monggo Mas Umi. Atau siapa? Sipung. Siapa lagi ini? Taufik Karim. Kalau Taufik Z Karim sudah waktu Indonesia Tengah ini sudah maghrib ini. Ayo, Mas Didi, silakan. Yang lainnya silakan berpendapat. Baru join, belum. Saya timpali Dedi ya. Ya, silakan Mas. Ya, jadi gini. Saya ini bukan optimis, tapi melihat kebiasaan masyarakat kita, aparat kita, perangkat kita, ya toh. Saya kok meragukan kesiapan Indonesia ini dalam memasuki new normal, gitu. Ya paling gampang aja gini, pada saat PSBB, kemarin PSBB itu kan suatu hal yang berimplikasi hukum sebetulnya. Tapi kenyataannya, di Malang sendiri saja yang nggak jauh-jauh, benar. Pasar itu kan sebetulnya saat PSBB itu kan ganjil genap. Iya toh. Nah di depan pasar itu ya di Blimbing itu ada puskub Bawasari, sini ya pedinas pasar, ya tentara, ya polisi, ya hansip, lengkap lah di Satpol PP. Tapi di dalam pasar itu tulisannya ganjil genap ono, tapi pedagangnya ono kabeh dan nggak pakai masker. Jadi ngomongin normal itu ya waduh, kalau saya guyonan gitu lah. Sedangkan Korea yang disiplin hari ini mereka menarik kembali, tidak menarik kondisi normal. Bayang no, anak-anak sekolah kita nanti berangkat ke sekolah tanpa pelindungan yang cukup, gimana caranya? Gitu. Dia hanya sekedar jargon, saya naik dewi gitu loh. Ya mau gimana lagi, memang, tapi itulah yang harus kita terima. Saya ini juga bosan di dalam rumah, ya pengen ngopi, sampean sangat ingin. Sangat berharap kondisinya normal. Tapi kalau kondisinya tetap seperti ini, ya kita bunuh diri bareng-bareng, herd immunity gitu. Jadinya herd immunity. Ya tadi kita harus siap-siap menggali lubang kubur sebanyak-banyaknya sekarang ini sambil menyiapkan lahan. Ya, ini bukan berkalimat yang tidak optimis, tidak, tapi realitasnya seperti itu. Realitasnya seperti itu. Ya, kalau masalah masjid, ya saya ini sudah hampir 2 bulan tidak ke masjid. Beda dengan yang di Sengkaling. Di Sengkaling ya kita ke masjid. Kalau saya memang hampir 2 bulan ini tidak ke masjid. Ya, kalau kita lihat di kondisi yang terkendali semacam di Aceh. Aceh itu kan bebas ke masjid. Dan mereka memang jumlah yang positif sedikit sekali, hanya 20 orang gitu kan. Hanya 20 orang. Pasca sholat Idul Fitri hanya nambah 1 orang. Hebat di Aceh. Tapi masyarakat Aceh itu jangan dikira tertib, mereka patuh terhadap pimpinannya. Jadi ketika tidak boleh keluar, ya nggak ada yang keluar. Beda yang di Malang, di Surabaya, ruwet itu. Tapi mungkin ada faktor pengaruh dari faktor alam nggak ya kira-kira? Kalau bicara Aceh dan termasuk Bali juga. Alam, enggak ada. Faktor alam. Itu, di Bali itu banyak. Masalahnya begini loh. Tadi yang saya sampaikan, di seluruh Indonesia ini apabila dilakukan tes yang memadai, rapid test, katakanlah, ketemu ombyoan, jutaan. Itu yang disebut PDP itu. Ya betul, saya bukan kok ngefan ke Anies, enggak. Di Jakarta itu peningkatan kematian yang dilakukan pemakaman dengan prosedur COVID, itu COVID. Jadi kalau itu dimasukkan, menjadi ribuan jadinya. Nah kita ini rapid testnya nggak nyampe 500.000 ya. Berapa persen dari jumlah penduduk Indonesia yang 170 juta ya? Kalau apa-apa nih. Iya dong. Jadi Bali itu bukan kondisi yang banyak sebetulnya. Nggak mungkin. Kondisi alam yang bagaimana? Temperatur podo. Ya kan? Enggak lah. Alam mungkin gini.
dari sisi geografis mungkin ya, alamnya, hutannya. Gitu. Kalau kita ketika masuk Bali itu kan terasa sesuatu seperti ada sesuatu alam yang terlepas dari soal persoalan magis ya, soal magis. Itu. Ini juga kan sampai akhirnya salah satu media di Hong Kong itu juga sampai meliput khusus kondisi COVID di Bali. Sesuatu yang imagine menurut mereka. Kok bisa? Padahal ketika Januari itu naik jumlah turis dari Tiongkok penerbangan langsung itu meningkat cukup signifikan. Nah, Dan kok bisa mereka save? kalau Termasuk saya, Aceh. kalau saya tetap pada sesuatu yang rasional, ya, ya yang imaterial adalah yang mempengaruhi ada secara mental spiritual katakanlah begitu. Tapi secara rasional, karena mereka prinsipnya masyarakat di kedua daerah itu Bali dan Aceh itu taat sama pimpinannya. Mereka Bali itu masyarakat adatnya taat terhadap para pecalang dan lain-lain itu. Ya. Aceh demikian. Dari yang sing ruwet-ruwet kan kayak Surabaya, ya Malang gini ya, Jakarta apalagi itu ya itu. Kuncinya memang itu tadi kalau menurut saya distance itu sangat berpengaruh, kerumunan, distance itu sangat berpengaruh. Kebersihan ya, PHBS itu sangat berpengaruh. Ya benar, masjid itu isinya mau rijik-rijik, mau wudu, mau apa. Sebetulnya itu menjadi bukan satu alasan, walaupun secara teori ya tidak bisa begitu. Tapi masjid itu lebih steril daripada pasar kan begitu. Bersih dan suci. Ya terlepas dari apakah wah nggak masuk akal ya iyalah itu debatable. Tetapi kalau tadi itu masyarakat yang taat terhadap pimpinan seperti yang di Aceh, mereka kan ada jam malam dan sebagainya, tertib gitu ya, tidak berkerumun di tempat di luar gitu. Walaupun jamaah tetap ada, secara empiris terbukti mereka hanya 20 sampai hari ini. Ya, terlepas jadi yang dites juga nggak banyak juga, tapi kan seperti itu. Jadi masalah-masalah sebetulnya yang harus mengkomunikasikan itu kan yang berwenang ya, tapi yang berwenang ya modelnya begitu mau gimana lagi. Jadi itu tadi berangkat dari ketidakoptimisan saya. Ya tadi Malang sendiri saya kan senang ke pasar. Jadi melihat di Belimbing pun ngeri, pasar Belimbing. Pedagang maskeran daun blas gitu loh, jaraknya ya gimana lagi. Tapi terus ngomong new normal, terus piye kan gitu. Ya saya kira itu tadi menanggapi soal Mbak Dedi ya, Dedi. Baik. Nah. Baik, itu ada Mas Teguh itu, silakan Mas Teguh silakan berpendapat. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal aidin wal faizin. Sami-sami. Ya karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat-sehat Bu. Durung mari ojo dongo sih, Sehat semuanya? Alhamdulillah. Sehat, Gus. Kalau kemarin saya sempat mudik ke Jombang, ke orang tua itu Lebaran setelah sholat Id di rumah. Ya ternyata lancar-lancar saja, enggak. Jadi PSBB di Malang kondisinya waktu perjalanan nggak ada apa istilahnya pengetatan kita keluar dari Malang nggak ada. Jadi alhamdulillah ya lolos saja gitu aja sampai rumah tangga beras. Pas saat pulang pun sama. Pulang dari Jombang ke Malang juga nggak ditanya apa-apa. Ya alhamdulillah doanya orang barokah, orang puasa kan setelah puasa kan gitu. Iya lancar-lancar saja lah sampai. Posone kena berarti. Iku petugasnya juga anggaran itu kerjaannya nggak dilakoni. Mas udan, petugasnya udan. Jadi saya juga bingung. Petugasnya. Job description-nya PSBB untuk bicara masalah pengetatan itu kok di lapangan tidak seketat apa yang kita lihat sebagai sesuatu yang PSBB. Cuman mungkin di minggu-minggu awal waktu pencanaan PSBB mungkin itu ketat.
Tapi fase-fase setelah itu kayaknya longgar. Itu waktu itu kejadian di Sidoarjo juga sama. Pada saat minggu pertama PSBB, wah kita ditanya-tanyain itu. Saya ke Surabaya tanyain 2 kali itu. Waktu ke Wiyung gitu aja ditanyain, surat ini nggak, surat ini. Ya waktu itu lolos saja, tanyain ya kita ada kerjaan Pak di Wiyung di Balai Cipta Karya gitu aja. Surat perintahnya ada Mas. Saya tunjukkan WA itu juga lolos. Terus akhirnya, Mas kalau nanti pakai surat resmi, oh iya Pak, gitu aja. Nah, jadi di Jawa Timur itu kalau kita bicara masalah efek dari PSBB itu sendiri, nggak terlalu ini, soalnya masyarakat juga sudah jenuh untuk take home di rumah, take away di rumah. Nah ini yang harus disikapi sama pemerintah. Ya di rumah po. Tapi kalau presidennya Pak Jokowi kemarin ada pelonggaran ya, new normal ya. Kalau teman-teman di daerah yang lain, new normalnya kapan? Kalau di Malang insya Allah hari ini sudah new normal. Tadi saya keliling-keliling, tukang pecel sudah jualan, yang di daerah Lintung itu sudah jualan tadi itu. Terus definisi normal kok apa? Juga sudah buka, banyak yang buka kok tadi itu. Itu Malang loh, Malang. Insya Allah hari Selasa saya ke Sidoarjo setelah besok hari Senin masih libur. Apakah sama dengan Malang kondisinya? Sama, ruwet kabeh sih kalau sekali pada posisi PSBB yang terkait dengan pandemi corona ini. Nah, pemikiran saya terkait dengan telah pandemi ini memang khawatir kalau kita bicara masalah sebuah penyakitnya corona. Tapi kalau pada posisi relasi dengan situasi yang sekarang ini terlalu tidak ada ketentraman untuk bicara masalah benar nggak penyakit ini mendapatkan dampak yang luar biasa dan ketidakjelasan atau plan nih istilahnya negara ini melihat situasi seperti ini. Kalau saya sih tegas saja dari awal, karena lockdown 1 bulan lockdown nggak masalah gitu, nggak harus dianulir terus. 1 bulan itu teman-teman tim medis kesehatan itu meriset gitu loh. 1 bulan sudah cukup untuk melihat situasi penyakit ini seperti apa gitu. Jadi nggak sampai berbulan-bulan seperti ini yang akhirnya memakan waktu 3 bulan. Ini kaitannya akhirnya terkait dengan masalah situasi. Habis ini apa yang benar dikatakan oleh Mas Anies ya, Mas Gub. Habis ini krisis ekonomi benar-benar. Kita nggak ada pekerjaan sama sekali. Kalau teman-teman saya alhamdulillah proyeknya masih jalan. Saya tersendat-sendat banget ini. Ini satu kompi saya Benteng ini sekarang lagi nafasnya ngos-ngosan bener ini. Apa jadi enggak ini? Apakah jadi enggak penangguhannya? Alhamdulillah suratnya turun akhirnya kemarin. Surat penangguhan pekerjaan gara-gara dialokasikan ke pandemi ini. Nah ini sampai kapan itu loh? Itu pun nggak ada jawaban dari pihak pemberi pekerjaan. Mas Teguh mohon izin Mas. Mas Gembul ini mau berbuka, jadi Mas Gembul mungkin sebelum berbuka karena Mas Gembul sebagai pemateri untuk memberikan. Ini selanjutnya dilanjut Mas Teguh. Silakan Mas Gembul, habis itu berbuka Mas. Ini mau maghrib. Ya moderator ya buka bisa. Lukman Hakim izin masuk. Yo ya lo, Mas Teguh belum mari. Iya apa? Halo, ya. Berbuka kalau berbuka. Ini, halo, siapa dulu? Gunawan masuk ya. Saya pamit dulu ya. Oh iya Mas Gembul silakan. Ya, minal aidin wal faizin. Monggo. Selamat buka. Selamat batin. Oke, silakan. Minal aidin Pateni kan udah gembul. Aku tahu. Kok jadi pateni? Oh, di sama buka ya wis buka. Enggak usah ditutup. Di pateni. Iya. Ini sampai jam segini baru bener. Mas Gembul pemateri, Mas. Mas Gembul pemateri, jadi mau untuk iya. Oke. Silakan mau dilanjut, silakan.
Oke, silakan mau Ini kan dilanjut. saya ke moderator, ini arah saya ke moderator. Ya, Sampai ya. jam segini baru review tentang corona ini. Lah, new normalnya ini mana ini? Masih direview juga yuk. Kapan mau ada apa sintesanya ini? Ya ini baru dimulai sama Mas Teguh ini. Baru Moderator tolong dimulai Mas Teguh demokratis ya. antitesanya ini. Moderator tolong demokratis. Jangan Iya, otoriter berarti gitu. Berarti moderator itu harus mengalokasikan sampai materi ini sampai terjadi sintesa ini mau terjadi berapa kali pertemuan ini. Modulasinya mau sampai kapan? Itu harus diprediksi itu. Ini Benar, mau benar, sampai setuju. apa tahajud juga gitu apa kita mau bahas ini gitu. Setuju. Harus Voting. dipikirkan itu, harus didesain itu. Ya, terima kasih. Sebelumnya minal aidin wal faizin. Ya, terima kasih. Sama-sama. Ya silakan Mas Teguh untuk dilanjut dulu. Kalau pada tataran PSBB tadi itu saya melihatnya itu. Ojo direview, Bu. Lanjut. Nah, jadi sekarang itu Cepatan gini loh. Bagi saya, bagi kita sih, ini saran saya aja. Sekarang berani nggak kita gugat negara gitu. Ini saya sebel banget lihatnya. Artinya gini, teman-teman organisasi kami ini berani nggak membuat sebuah ultimatum gitu, sesuatu yang nantinya itu bahwasanya negara itu benar-benar bijak pada konsistensi kebijakan. Jadi nggak semrawut kayak lalu lintasnya itu, waduh, kasihan saya lihat Pak Tony. Karena saya melihat pada posisi relevansinya itu yang satu ngomong A, yang satu ngomong B, yang satu ngomong C, yang satu ngomong D. Ya nggak masalah sih, tapi ada suatu kebijakan yang benar-benar negara itu hadir. Hadir nggak hadir ecek-ecek gitu loh. Hadir bener sungguhan hadir gitu loh. Kalau negara ini sudah dikatakan bangkrut, ya bangkrut aja, seperti apa bangkrutnya gitu. Devisnya seperti apa. Nggak semuanya itu menjadikan teman kita sendiri akhirnya galau. Kegalauan ini harus diselesaikan dengan cara sikap seperti apa negara hadir. Dan rakyat juga akan melihat. Galau, Bu. Ruwet iki wisan. Kalau hadirnya seperti apa harus jelas gitu loh hadirnya itu. Nah, ini yang Om Teguh, konkret Om Teguh. Konkret. Konkretnya gini, kami katakanlah kita itu bikin surat lah. Bikin surat nggak masalah kok. Bikin surat terbuka aja. Kita kan nggak mungkin bisa demo ya. Nggak bisa ngomporin teman-teman mahasiswa lagi. Ngomong mahasiswa sekarang, aduh, Masya Allah. Rai kabeh soalnya. Jadi libur. Jadi bikin surat terbuka lah. Om Yanja kan sebagai sekretaris bikin surat terbuka lah. Ke presiden. Nanti gitu. ketangkap nanti Mas Yancenya. Ya nggak apa-apa. Sekali-sekali kan soweng ke penjara lagi nggak masalah. Tidak bisa diramu nanti Mas. Pernyataan sikap. Kami pernyataan sikap. Penjara. Enggak, kita kalau mengkritiknya jelas, kayaknya enggak sampai ke situ Om Reza. Enggak sampai ke arah situ. Tapi kalau kritiknya benar-benar mensikapi negara, artinya negara itu hadirnya seperti apa itu? Konkretnya seperti apa itu? Ditanya. Jelas, Bu. Itu yang paling penting di situ. Nah, bagi saya melihatnya bahwasanya kepedulian kita itu seperti apa? Kepedulian terhadap regulasi kebijakan yang paling penting. Terus yang kedua ada regulasi terkait dengan rasa sayang diri kita. Kita sudah istilahnya mengurung diri, istilahnya sudah mengisolasi diri itu benar-benar sudah kelewat batas itu kalau saya melihat. Kelewat batasnya saya juga bingung karena saya nggak ada pekerjaan, akhirnya kelewat batas. Kebingungan itu yang akhirnya masa
2 paket kerjaan saya semuanya akhirnya ngolor semua. Susah saya. Aduh, Insya Allah. Ini yang akhirnya saya mengisolasi. Nah, kalau kita melihat pada situasi seperti ini, nah, jangkar negara seperti apa? Nah, kita juga harus bersikap seperti apa? Sikap kepedulian kami rayon ITN Malang kepada negara, artinya presiden. Itu paling penting di situ. Artinya jelas-jelas bahwasanya kita sikapi benar-benar bahwasanya presiden salah. Ya, apa salah, tapi kita ngasih solusi. Sudah itu aja dari saya, cukup. Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih. Ya, baik. Terkait dengan tadi bahwa perlu adanya hasil dari perdiskusian ini, saya kira masih cukup jauh kita harus untuk melakukan bahkan diskusi lebih panjang karena tidak cukup ya, karena bagi saya untuk melakukan sebuah hasil baru terkait dengan kondisi yang seperti ini itu saya khawatir nanti jadinya hanya emosional sesaat. Misalnya pengen garap bareng apa gitu, akhirnya sesaat. Padahal ini diperlukan sesuatu yang lebih. Bagi saya begini, karena ini masih maghrib, sudah azan maghrib, untuk monggo silakan melakukan sholat maghrib dulu. Selanjutnya dilanjutkan forum silaturahminya, nanti langsung dipandu oleh Mas Dedi ya. Tadi seperti itu, ini diskusinya seperti itulah. Mungkin di saat itu forum silaturahmi silakan diskusi lebih panjang, bahkan mungkin sampai besok tidak ada masalah, karena ini perlu riset betul-betul gitu. Terkait dengan anak, misalnya new normal, emang siapa tega melepaskan anaknya begitu saja? Saya kira kok, saya juga nggak akan melepaskan anak saya kan begitu. Bukan saya tidak mengikuti madhab Jabariyah ataupun Qadariyah, bukan. Mati yo bukan masalah itu. Itu suatu kedoliman yang besar bagi dirinya sendiri yang mendolimi dirinya sendiri gitu. Seperti itu bagi saya, seperti itu. Oke. Monggo silakan lanjutkan. Silakan. Saya mau sholat maghrib, mohon maaf ya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Gantian ya Mas Lukman, nanti Mas Lukman selesai sholat maghrib, saya tak sholat maghrib, putar-putar. Nah, mungkin melanjutkan tadi sesi diskusi. Yang pertama memang kita dari awal sudah menyiapkan terkait dengan pertama momen halal bihalal, kemudian ada terkait dengan diisi oleh Mas Gembul tadi untuk sebagai pemantik diskusi. Kemudian berikutnya ada acara silaturahmi yang memang tujuan kita nanti monggo bisa didiskusikan bareng, yang pasti memang tema utama kita hari ini yaitu terkait dengan kesiapan menghadapi era new normal itu sendiri. Iya. Pak Os, ngomong sebentar Pak Os. Pak Os. Oke, siap. Monggo masuk. Monggo Mas. Ya, Mas Adam, monggo. Mas Adam. Jadi gini, ini materi yang menarik. Saya tadi agak diam aja karena memang saya lagi mikir, tapi ini materi yang menarik. Nah, usul saya, kalau memang mau dilanjutkan dan ada kesepakatan untuk dilanjutkan, seperti biasa kita sambung di jam berapa gitu loh. Jangan kalau terus-menerus secara maraton, saya khawatir ini mengganggu ibadah kita. Mengganggu juga ibadah kan harus yang pertama. Kalau nggak gitu, kita ganti aja, bukan kami, bukan Islam, ini aja di Indonesia aja. Siap, ya. Karena itu, monggo disepakati oleh jenengan, Pak Hos, kira-kira mau disambung lagi jam berapa, gitu loh. Ya, siap. Nah, kayak gitu. Setelah itu moderator itu aja tolong pelayu kayak ngono iku. Batam sik suwe maghriban iki. Batam sik suwe maghriban. Maghriban, Rek. Tapi disepakati dulu itu jam piro, aja langsung colong pelayu. Yo. Begitu Om Ded. Batam kok cek langit kok cek anu yo. Kok jam asar ngono yo. Kenapa? Moderatore ngelama moderatore. Deloken iki ku, yo apa iki? Aku Ndek. Ndek Roro iki sik padang ngene, yo apa iki? Ayo. Oh, nikmat. Moderatore kate istinja. New normal. Maluku saiki supaya isa kabur. Izin masuk. New normal iki. Biyen yo. Moderatore kate istinja.
Kebelet istinja. Izin masuk. Monggo Mas Gunawan, Mas Gunawan. Tolong disampaikan mungkin bagi moderator atau mungkin ini juga sebagai hajatnya host ya. Mohon materinya ini digiring. Sebenarnya ini materi bagus. Ini arahnya mau apa? Mau aksi ekonomi apa mau sikap politis? Nah, ini perlu digiring. Nah, menuju penggiringan itu apa yang mau dikaji yang begitu. Jadi floor-nya saya harapnya ya moderator itu kan tidak lepas juga ada penggiringan opini dan materi. Jangan dibebaskan begitu saja. Nggak akan mendapat apa-apa gitu. Ya. Terima kasih. Lukman kok ada yang ngomong aja seneng deh. Mas Lukman ada suaranya, orangnya nggak ada. Oh iya, kembali ke usulan dari Mas Adam tadi. Mungkin seperti biasa kita juga karena memang materi ini menarik sekali, itu yang pertama. Kemudian mungkin masih butuh waktu lagi untuk bisa dilanjutkan karena memang terbatas dengan aktivitas atau waktu kita yang berbeda. Baik misalkan Mas Dedi Ambon sudah hampir isa, yang di Malang ini baru mau maghrib, sementara Mas Didik di Batam malahan masih terang sekali. Monggo saya pikir itu yang perlu kita sepakati. Acara ini memang bisa kita lanjutkan. Kalau saya sih untuk masalah akun sih sangat bisa dilanjutkan. Monggo disepakati nanti misalkan kita lanjutkan di jam 8 waktu Indonesia Barat. Kalau waktu Indonesia Barat malah di Ambon sudah jam 10. Sudah terlalu malam nih Ambon. Mungkin ya jam 7 atau waktu Isya, ataupun kalau memang mau dimaratonkan dilanjutkan monggo. Ya, tapi habis sholat maghrib aja lah. Ya, habis sholat maghrib. Ini ada yang Ronald. Pak, moderator, saya sedikit sebelum kita ini nyambung nanti. Monggo Mas Didi. Saya sedikit ini. Iya. Oke, ini gini, pertama adalah tidak ada satu negara pun yang memiliki pengalaman dalam penanganan kondisi corona ini. Ya, jadi semuanya learning by doing. Dan kita Indonesia sebenarnya juga harusnya bisa mencontoh dari sekian 10 negara yang sudah lebih dulu menjalankan ini. Dan bahkan kalau bicara new normal pun kita tentunya harus melihat juga kondisi Korea Selatan yang tadi sudah disebutkan bahwa masyarakatnya jauh lebih disiplin, kotanya jauh lebih bersih, ya, kesadaran masyarakatnya ya juga jauh lebih baik, ya. Tapi ternyata ketika mereka membuka dan sekolah membuka, ya membludak lagi proses itu dan mereka mencabut kembali status new normal itu, ya kan? Dan oke, satu lagi yang akan segera ini adalah tanggal 2 Juni ini. Tanggal 2 Juni ini Singapura akan dia reopening istilahnya, reopening istilah mereka. Jadi kita lihat di situ memang sekolah akan dibuka, ya. Dan mereka memang sudah wanti-wanti, ya, mereka sudah sangat wanti-wanti untuk sekolahan dan segala macam. Tapi kita bisa lihat lagi gitu loh. Kita bisa lihat lagi Singapura, ya. Karena kita sudah lihat Korea Selatan gagal. Kita lihat lagi Singapura akan melakukan new normal mereka. Apakah mereka bisa sukses dalam menjalankan ini, gitu ya kan? Nah, sekarang ini di Indonesia ada sekitar berapa? Ada sekitar 105 kota atau berapa yang sudah siap-siap mau new normal, termasuk Batam, walaupun akhirnya tidak masuk dalam list 105 kota itu. Dan Batam sendiri masih terus meningkat. Sekarang posisi sudah 127 kasus positif, ya. Nah, itu di luar Rumah Sakit Galang, di luar yang kondisi Rumah Sakit Galang, ya, karena itu hitungannya nasional yang Galang itu. Nah, jadi sebetulnya kalau kita boleh jujur, kita sama-sama mengetahui negara kita pun belum siap untuk melakukan new normal, tapi ini dipaksakan. Ya, kalau sudah bahasa yang kita dengar selama ini herd immunity, ya itulah yang akan terjadi. Nah, sekarang bagaimana kita? Negara akan memaksakan, ya. Halo. Negara saat ini akan memaksakan untuk melakukan new normal. Kita sadar itu. Tapi sekarang apakah kita sadar terhadap diri kita, terhadap lingkungan kita? Ya. Negara ini punya pemerintah sudah memutuskan akan melakukan hal itu. Ya, sekarang tinggal kitanya. Apakah kita akan melawan? Saya rasa itu nggak mungkin untuk melawan apa yang akan dilakukan pemerintah, karena mereka secara memiliki otoritas penuh untuk mengambil keputusan untuk melakukan negara ini akan seperti apa, ya. Nah, cuma sekarang kita pribadi kita, lingkungan kita, kelompok kita, apa yang bisa kita lakukan?
new normal ini. Jujur, dulu kita bengak-bengok lockdown. Oke, akhirnya muncullah dengan istilah PSBB. Ketika dilakukan PSBB ternyata nggak betah juga, nggak kerasan. Sekarang pingin keluar. Nah sekarang dilonggarkan, tapi ternyata kita masih juga ribut itu. Nah terus kita ini maunya apa? Gitu. Ini harus kita sadari. Inilah kita manusia, ya. Kemarin mintanya cepat selesai, lakukan lockdown. Begitu nggak dilakukan lockdown, muncul PSBB, dilakukan PSBB, tapi ya dengan ya kayak itu, ya, yang sudah jelas-jelas PSBB memiliki aturan bisa memberikan sanksi. Ya, Batam, wali kotanya kemarin statementnya banyak sekali, akhirnya tidak melakukan istilahnya tidak melakukan PSBB, ya dengan capek himbauan, dia bisa memberikan sanksi pun ternyata tidak bisa optimal menjalankan itu. Nah ini betapa ruwetnya rakyat kita, rakyat Indonesia, pemerintah Indonesia, ya. Nah akhirnya kita ini sebenarnya ya udah ambil cara masing-masing. Gitu. Nah sekarang kelompok kita apa? Kita mau seperti Pak Po tadi bilang, ya surat terbuka, protes segala macam. Mau didengar sampai di mana gitu loh. Terus apa yang akan dilakukan oleh pemerintah? Apakah akan stop? Bahkan kami secara nasional saya pikir juga banyak yang sudah masuk di dalam sistem. Semua sepertinya kompak, para pemangku kebijakan kompak untuk melakukan new normal, memaksakan new normal. Nah, sekarang kita dalam kondisi yang dipaksakan ini, kita akan seperti apa? Saya rasa mungkin kita secara pribadi ya di keluarga kita, di lingkungan kita akan melakukan seperti apa? Himbauan, aturan sudah dikeluarkan oleh pemerintah. New normal akan seperti apa? Ya kan? Apa yang perlu kita lakukan? Jalankan protokol new normal ini. Insya Allah Anda akan aman, ya kan? Nah, sekarang apa? Sekolahan. Oke, sekolahan. Kalau saya ambil contoh di Kepri, di Batam, wali kota sudah mengeluarkan surat keputusan untuk tingkat PAUD sampai SMP itu diundur sampai 13 Juli. Dan itu pun juga akan direview kembali. Tapi guru-guru mulai Juni sudah mulai masuk. Mereka harus mempersiapkan diri. Mereka harus mempersiapkan diri menyusun protap di sekolahan itu. Kan seperti apa ketika nanti kalau 13 Juli kita akan mulai sekolah. Nah, Ikatan Dokter Anak Indonesia sudah mengeluarkan, kalau nggak salah, mengeluarkan rekomendasi itu tunda sampai Desember. Nanti sampai tahun depan baru bisa mulai alih di sekolah. Itu pun juga belum bisa, ya kan? Nah, saya yakin pemerintah pun nggak akan gegabah untuk membuka sekolah. Saya kemarin ikut rapat di Batam waktu itu, ya semua dari beberapa fraksi partai itu, ya mereka mengatakan tolong ditinjau kembali masalah kebijakan sekolah. Nah, ternyata konkret yang seharusnya Juni ini akan masuk sekolah sudah ya sampai 13 Juli kita nggak tahu juga. Ya. Saya rasa itu sih, karena kita semua tidak punya pengalaman. Ya, aturan yang sudah dibuat itu juga tidak sekarang. Ya, betapa bingungnya pemerintah kita dari pusat sampai ke daerah. Akhirnya kita sekarang self control seperti apa. Saya rasa itu. Thank you, Pak Moderator. Oke, terima kasih Mas Didik. Ada beberapa hal yang saya lihat, apa yang saya disampaikan Mas Didik. Yang pertama terkait dengan konsep new normal sendiri di seluruh kehidupan kita di negara maupun bermasyarakat, baik itu pada konteks menjalankan. Di mute dulu, Didik, di mute dulu, Dik. Sebentar. Sudah. Konsep kita dalam bernegara, kemudian dalam beraktivitas, beragama, dan sebagainya, seperti yang saya sampaikan tadi waktu masih ada Mas Gembul, bahwa saat kita berbicara new normal, akhirnya mau tidak mau, seperti kata Pak Jokowi, berdamai, ada yang mengatakan berdamai dengan COVID-19, kemudian berdampingan dengan COVID-19, tentunya dengan melakukan aktivitas seperti biasanya, akan tetapi konteks menggunakan protokol kesehatan. Saya pikir yang paling penting adalah protokol kesehatan dalam hal ini tujuannya yaitu bagaimana kita beraktivitas atau masyarakat dalam hal ini masyarakat Indonesia beraktivitas dalam konteks kondisi yang memang tidak mau yang harus dihadapi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang saya tangkap dari Mas Didi tadi bahwa
posisi kita sebagai masyarakat dalam hal ini seperti apa. Karena memang ada beberapa hal fenomena yang disampaikan Mas Didik tadi, bahwa ketika di awal konflik kita semua beramai-ramai untuk membicarakan segera dilakukan lockdown. Kemudian keluarlah kebijakan pemerintah melakukan lockdown tapi pada konteks yang lebih soft dalam bentuk PSBB. Nah, saat PSBB dilakukan ternyata tidak lama pemerintah juga melakukan sebuah pelonggaran sedikit, melakukan pelonggaran dengan berbagai macam konteks yang disampaikan termasuk di dalamnya new normal atau relaksasi bahasanya. Kemudian pada akhirnya keluarlah kebijakan new normal hari ini yang memang tiba-tiba kita pun merasa bahwa itu masih belum tepat atau masih belum tidak pada tempatnya. Akan tetapi kalau saya sendiri sih bagaimanapun juga kita akan menghadapi itu. Konteks yang saya pikir yang paling penting bahwa dalam entitas atau dalam komunitas kecil ini, dalam komunitas kami Rayon Nasional, mungkin seperti kata yang disampaikan Mas Teguh Cahyadin tadi, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan untuk berkontribusi untuk menghadapi itu? Karena memang tadi waktu di acara sebelumnya, waktu masih ada pemateri, saya menyampaikan yang pertama, ketika kita berbicara new normal artinya bahwa ada pola yang baru yang akan kita lakukan. Sampai di mana? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kembali menyadur apa yang disampaikan oleh Mas Gunawan tadi, bahwa forum diskusi hari ini kita akan membawa kemana. Saya pikir perlu sebuah arahan. Apakah nantinya kita memberikan sebuah arahan atau rekomendasi paling tidak di entitas kita, entitas kecil atau komunitas kecil dalam kami Rayon Nasional ini, apa yang harus kita lakukan untuk tetap tangguh, itu yang pertama. Dan yang kedua, terkait dengan ekonomi, saya pikir yang paling penting adalah bagaimana kita membangun ketangguhan secara ekonomi yang memang berdampak terutama dalam hal ini tentunya untuk komunitas kecil kita, dalam hal ini kami Rayon Nasional. Kemudian tadi ada juga tambahan dari Mas Teguh Cahyadin, mungkin sebaiknya kita membuat surat terbuka dan sebagainya. Saya pikir nanti itu bisa menjadi sebuah arahan ke belakang. Monggo, saya memberikan kesempatan lagi bahwa tadi sudah disampaikan oleh Mas Didik, ada beberapa hal yang disampaikan. Tadi yang memohon izin di chatting, Mas Rum meminta waktu untuk Satgas Satuan Tugas dari Kalimantan Selatan, gugus tugas Kalsel mau ngobrol, mau menyampaikan pendapatnya. Monggo Mas Rum, masih aktif? Mas Rum? Rum Al-Banjari. Muhammad Rum Al-Banjari, Habib dari Kalimantan Selatan. Oh, belum ada. Tadi saya melihat ada Mas Rahmawan Aldrin. Oi. Ada Mas Aldrin, monggo Mas Aldrin. Ini Mas Aldrin. Tadi, oh ya, monggo Mas Aldrin. Atau sebelumnya, mohon maaf, sebelumnya Mas Aldrin, sebelum ngobrol, saya pindahkan ke Mas Reja dulu. Mas Reja monggo memandu, saya tak gantian sholat maghrib. Oh iya. Monggo Mas Reja yang mengawal dulu ya. Baik, terima kasih Pak Jenderal. Ya, jadi moderator dadakan, monggo Mas Aldrin, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maaf ini baru join acara teman-teman semuanya. Sahabat. Assalamualaikum Mas Aldrin. Nggih. Kalau melihat wajahnya nih semuanya kayaknya lagi sehat, semangat semuanya ini. Oke. Maaf ini baru join semuanya. Monggo Pak Mas Reja, dilanjut aja dulu Mas. Mau maghriban dulu nih. Di Bandung udah azan. Oke, siap.
Baik kalau begitu. Silakan Mas sholat maghrib dulu. Ya. Saya perkenankan untuk yang lain untuk menyampaikan opininya. Silakan. Mas Erik. Mungkin ada tambahan dari Mas Erik? Mas. Kalau saya usul di break aja dulu habis Isya, nanti misalnya ditentukan aja jam 7 gitu dimulai lagi. Kita mulai lagi. Supaya pada ngumpul semua gitu. Ya, setuju. Ya, kalau saya Setuju. saya offline dulu. Setuju. Terima kasih pun. Assalamualaikum. Oke. Bagaimana? Apakah kita setujui setelah habis Isya? Ya, kita setuju. sambung lagi? Setuju. Setuju ya? Baik, kalau gitu. Break saja Tunggu dulu, dulu. break. Ini Kita break dulu. Tunggu, isanya waktu mana ini? Isanya waktu mana ini? Waktu Malang, waktu Ambon? Waktu WIP. Waktu Malang, Pak ya? Berarti jam... Jangan ikuti waktu Ambon lah. Waktu Ambon keduluan. Iya, betul. Berarti jam 7.15 ya, kita on lagi ya. Oke, kalau 7.15 Batam 7.23 baru Isya. Oh, begitu. Ya, 7.30, 19.30 WIB. 7.30 ya? Ya. Diperkenankan demikian, kita break dulu untuk sementara. Jam 7.30 kita lanjutkan kembali. Baik, nanti masalah timing waktunya nanti kita akan share lagi masalah ID dan passwordnya. Terima kasih sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar.